Korupsi, salah satu bahaya laten bangsa ini, dan hingga saat ini selalu menjadi isu yang hangat di publik. Hal ini karena korupsi memiliki dampak negatif bagi setiap sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita perlu role model atau contoh yang bersih. Bapak Abdullah Azwar Anas merupakan salah satu tokoh publik yang bersih, seperti yang telah beliau torehkan selama 2 periode menjadi bupati di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Beliau memiliki 2 gelar S1, yakni dari Sastra UI dan Teknologi Pendidikan IKIP Jakarta. Beliau juga telah menamatkan pendidikan magisternya dari FISIP UI pada tahun 2005 silam. Beliau juga memiliki karir politik sebagai anggota MPR dan saat ini merupakan Menpan RB menggantikan Cahyokumolo yang meninggal dunia dikarenakan sakit jantung. Anas menjabat sebagai Bupati Banyuwangi selama 2 periode. Anas mendirikan mall pelayanan publik di mana masyarakat bisa mengurus dokumen atau izin seperti KTP hingga penerbitan izin daerah. Bidang pendidikan, Anas meluncurkan program Angkat Anak Muda Putus Sekolah atau Gada Ampuh dan Banyuwangi Mengajar, yaitu dengan memberikan uang saku dan transportasi pelajar dan keluarga kurang mampu. Beliau juga mampu membangun komunikasi dan silaturahmi dengan berbagai pihak, tidak membedakan baik itu di dalam pemerintah maupun di luar pemerintahan. Beliau memiliki kemampuan dan kompeten dalam bidang itu. Karena kecintaannya terhadap keanekaragaman budaya, beliau mampu mengangkat dan membuat bangga warga Banyuwangi serta Indonesia, khususnya di bidang pariwisata dan budaya, yang dijadikan nilai komersil bagi warga Banyuwangi hingga mendapat penghargaan se-ASEAN pada tahun 2018 lalu di Thailand. Pada saat beliau ditunjuk oleh Presiden sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, beliau langsung menerima amanah tersebut karena Pak Jokowi percaya beliau dapat melakukan reformasi birokrasi dengan baik dan cepat, seperti halnya beliau membangun Banyuwangi. Hal ini menunjukkan jika beliau berdedikasi tinggi untuk negara dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Beliau juga merupakan tokoh yang adaptif, di mana beliau menerapkan program Smart Kampung untuk membuat 180 desa di Banyuwangi tersambung dengan internet untuk memudahkan seluruh penduduk mengakses pelayanan publik dan lain-lain. Dan beliau juga menerapkan program pemasangan 1.500 wifi di Banyuwangi. Hal ini menunjukkan beliau selalu beradaptasi pada perkembangan zaman dan selalu membuat inovasi. Dalam menjalankan programnya, beliau menyadari bahwa tidak bisa melakukannya sendiri. Beliau melibatkan beberapa pihak dan dari berbagai sisi untuk melakukan kolaborasi agar terlaksana dan konsisten, sehingga program beliau dapat berdampak baik ke depannya bagi Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi dahulu hanya terkenal sebagai tempat singgah bagi orang-orang yang akan menyeberang ke Pulau Dewata Bali. Bahkan citra negatif mengenai ilmu perdukunan dan mistis sangat kental di kabupaten ini. Namun, selama masa kepemimpinan Bapak Azwar Anas sebagai bupati selama 2 periode telah merubah citra negatif menjadi positif bagi kabupaten ini. Melalui tangan dingin beliau menjadikan Banyuwangi menjadi destinasi wisata bahkan hingga ke level dunia. Melalui tim dan program beliau menciptakan festival budaya dan event olahraga internasional. Bahkan sarana prasarana pendukung seperti bandara telah mendaratkan Airbus dan Boeing di kabupaten ini. Ini menunjukkan bahwa nilai beliau sebagai nilai pemimpin yang bersih dan akuntabel dalam memimpin daerahnya.
Di usia yang relatif muda, Bapak Azwar Anas telah berkecimpung di dunia politik. Selain aktif di organisasi pada zaman sekolah dulu, dan juga aktif melalui Nahdlatul Ulama pada saat kuliah. Pada usia 24 tahun, beliau telah berhasil menjadi anggota parlemen. Bahkan pada usia 37 tahun, beliau dilantik menjadi bupati di kampung halamannya, yaitu di Banyuwangi. Karena merasa menjadi panggilan jiwa untuk memperbaiki citra dan membuat bangga warganya. Hal ini menunjukkan beliau sangat memiliki kemampuan atau kompeten dalam pekerjaannya di bidang politik. Bapak Azwar Anas merupakan tokoh yang mempunyai banyak inovasi dan motivasi, yang dimana beliau dapat merealisasikan hal tersebut dengan berlandaskan nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Hal tersebut membuat beliau merupakan salah satu role model atau tokoh yang kompeten dan bersih, yang dimana dapat kita menjadikan contoh dalam berkarir.